Yang berikut adalah pola penyusunan kerangka karangan dengan pola logis. Pola logis adalah pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Yang ini ada 4 cara, yaitu yang pertama berdasarkan urutan klimaks. Contohnya ya, topiknya demonstran menolak undang-undang Omnibus Law. Nah, lalu kerangkanya bisa tentang isi dari undang-undang Omnibus Law, lalu keresahan yang terjadi, lalu demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, lalu bagaimana tuntutan masyarakat. Nah, kemudian klimaksnya banyaknya misalnya fasilitas umum yang rusak. Nah, itu berdasarkan urutan klimaks. Yang kedua itu bisa berdasarkan sebab akibat. Yang berdasarkan sebab akibat misalnya ya tentang pemakaian skincare yang salah. Nah, di sini kalau memakai yang salah itu bagaimana akibatnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana kiat-kiat agar tidak terjadi lagi. Nah, itu adalah pola logis dengan urutan sebab akibat. Yang ketiga adalah pola pemecahan masalah yang masih termasuk dalam pola logis, yaitu misalnya ya topik bahaya narkoba dan upaya mengatasi. Nah, nanti outline-nya misalnya apakah yang dimaksud dengan narkoba, kemudian kedua bahaya narkoba itu apa. Nah, kemudian bahayanya itu bisa dilihat dari pengaruh terhadap pemakai, kemudian pengaruh terhadap masyarakat. Nah, baru pemecahan masalahnya bagaimana upaya mengatasi bahaya narkoba tersebut, kemudian mungkin akan diberikan kesimpulan dan saran. Nah, yang keempat itu adalah pola urutan dari umum ke khusus. Nah, misalnya topik tentang pasar terapung di Banjarmasin. Nah, kita bisa menjelaskan misalnya adalah peran pemerintah di dalam mengembangkan supaya pasar terapung itu bisa lebih berkembang. Kemudian bagaimana peran penjual sendiri, kemudian bagaimana peran dari pembeli. Nah, itu namanya berdasarkan umum ke khusus. Jadi bagaimana caranya supaya pasar terapung itu semakin berkembang, kita sebutkan umumnya itu dulu baru khususnya itu mungkin dari pemerintah, dari penjual, dari pembeli, dan dari masyarakat. Nah, kemudian bentuk kerangka karangan itu sendiri itu ada 2 macam, yaitu ada yang namanya kerangka topik dan ada yang namanya kerangka kalimat. Di mana perbedaan keduanya? Kalau kerangka topik itu masih terdiri dari atas kata, frasa, dan klausa. Kalau kerangka kalimat itu sudah berupa kalimat lengkap. Biasanya kerangka kalimat itu lebih bersifat resmi. Nah, kemudian kerangka bisa saja gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Nah, di dalam penyusunannya, kerangka dapat dibentuk dengan sistem tanda atau kode tertentu. Hubungan di antara gagasan ditunjukkan oleh kerangka dinyatakan dengan serangkaian kode yang berupa huruf atau angka. Bagian utama biasanya didahului huruf atau angka tertentu, misalnya angka Romawi. Sedangkan bagian bawah atau subbab itu menggunakan tanda yang lain. Ada juga kerangka yang hanya menggunakan angka Arab jika karangannya singkat. Angka Arab juga dapat digabung dengan huruf kecil jika karangannya tidak terlalu panjang. Misalnya untuk makalah atau artikel sederhana. Kode-kode itu akan lebih kompleks dalam karya yang besar seperti skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Anda bisa melihat pemakaian kode kerangka pada PowerPoint di sini. Baiklah, akan saya simpulkan langkah-langkah di dalam menulis karangan. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pilihlah pokok bahasan tertentu dan tentukan ruang lingkupnya. Yang kedua, perumusan tema. Tetapkan sasaran dan target serta rumusan pokok pikiran Anda. Yang ketiga, pembuatan outline, yaitu sesuaikan bentuk dan jenis karangan dengan metode penelitian. Yang keempat adalah
pengumpulan data, yaitu laksanakan penelitian kepustakaan dan atau penelitian lapangan. Yang kelima adalah penulisan draft. Penulisan draft ini Anda lakukan dengan mengklasifikasikan data lalu susun menjadi sebuah karangan. Yang terakhir adalah penyuntingan karangan. Karangan itu suntinglah sesuai dengan kaidah bahasa, diksi, kalimat, dan paragraf. Bagaimana syarat-syarat memilih topik yang tepat? Yang pertama adalah menarik perhatian penulis atau pengarang. Karena apabila menulis sesuatu yang menarik, lebih bersemangat. Yang kedua, mengetahui pokok persoalan atau yang kita sebut dengan menguasai materi yang akan ditulis. Dan kalaupun tidak, ada buku-buku yang bisa jadi referensi ketika kita menulis. Yang kedua, topik harus dipersempit atau dibatasi sesuai dengan rencana dan maksud dari penulis, ya. Kemudian cara untuk mempersempit topik bisa dengan cara seperti yang pertama adalah memecah pokok pembicaraan menjadi lebih kecil. Contohnya misalnya tentang makanan. Nah, makanan ini kan sangat luas. Kita buat spesifik. Misalnya makanan ini yang kita pilih adalah kue. Karena selain makanan ini kan ada yang namanya makanan pokok, ada kue ya dan sebagainya. Kita pilih kue misalnya. Nah, kue ini pun masih umum. Kita persempit lagi misalnya menjadi kue basah. Nah, lalu kita kue basah ya karena ada kue kering dan sebagainya. Kita persempit lagi kue basah ini. Misalnya kita tentukan yaitu apam serabi. Nah, apam serabi ini pun masih luas masalahnya. Bagaimana kita mempersempitnya? Nah, misalnya yang ingin kita jelaskan itu apakah bahannya, kemudian apakah prosedur pembuatannya, atau prospek kue basah ini. Nah, jadi di situ namanya memecah pokok pembicaraan menjadi lebih kecil. Nah, di dalam mempersempit topik ini, kita bisa mempersempitnya menurut tempat. Nah, misalnya yang kita bicarakan adalah Kalimantan Selatan. Nah, lalu Kalimantan Selatan ini kita spesifikkan lagi misalnya berdasarkan kota. Kota Banjarmasin kah? Kota Kandangan kah? Atau kita persempit lagi menjadi kecamatan dan sebagainya. Nah, bisa juga berpersempit ini menurut waktu, periode, atau zaman. Atau kita persempit lagi menurut hubungan sebab akibat, misalnya COVID-19 itu sebabnya apa, akibatnya apa. Kemudian ada lagi menurut bidang kehidupan manusia, misalnya kita persempit menjadi politika, sosialkah, ekonomi, atau budaya. Kemudian bisa juga dengan menurut aspek khusus umum. Misalnya pengaruh apa, itu yang kita jelaskan khusus dulu, baru umum. Nah, lalu ada lagi menurut objek material atau firma. Kalau objek material itu bahan yang dibicarakan. Kalau objek firma itu adalah dari sudut mana bahan itu ditinjau. Nah, yang saya contohkan tadi pada masalah makanan, kita persempit jadi kue kita persempit lagi tentang kue basah menjadi apam serabi. Lalu apam serabi itu yang kita uraikan misalnya prospeknya. Nah, itu berarti kita mempersempit berdasarkan objek material. Nah, mempersempit daripada topik ini selain dengan memecah pembicaraan menjadi lebih kecil, bisa juga dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang ditulis, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, setelah itu baru kita bisa memperoleh satu aspek untuk diangkat menjadi pokok permasalahan atau yang kita sebut dengan topik. Selanjutnya adalah kerangka atau outline. Yang dimaksud dengan kerangka adalah rencana yang diatur tentang pembagian dan penyusunan gagasan atau rencana kerja menyusun karangan. Apa fungsinya outline? Yang pertama adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Yang kedua, dapat menggambarkan kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan karangan. Yang ketiga,
dapat mengadakan penyesuaian sebelum menulis, bandingkan dengan Anda pada blueprint atau cetak biru dalam pembangunan gedung. Yang keempat, memudahkan penulis menggarap karangan secara teratur. Yang kelima, dapat membantu penulis membeda-bedakan ide utama dari ide-ide tambahan. Juga yang keenam, mencegah mengolah ide 2 kali atau keluar dari sasaran. Yang ketujuh, mengatur atau menempatkan klimaks yang berbeda-beda. Intinya, hal ini akan mempermudah pengarang di dalam menulis. Bila kerangka sudah tersusun, separuh karangan sudah selesai, yang disebut dengan miniatur karangan. Demikianlah penjelasan saya tentang tema, topik, judul, dan kerangka karangan. Mudahan setelah mempelajari materi tersebut, Anda semua memiliki pencerahan dan kemudahan ketika akan menentukan topik dan membuat kerangka karangan, sehingga menyusun kerangka karangan akan terasa lebih mudah. Mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.